para sahabat-sahabatku yang berbahagia. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kekuatan menjalankan puasa Ramadan kita. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih berbicara terkait makna Lailatul Qadar. Bahwasanya Allah akan berikan pahala seperti ibadahnya 1000 bulan. Ya, sekitar 84 tahun bagi orang-orang yang pada malam beribadah itu turunnya Lailatul Qadar. Lalu bagaimana kita supaya mendapatkan pahala yang sebesar itu? Padahal sesungguhnya kita tidak tahu kapan turunnya malam Lailatul Qadar itu. Saudara-saudaraku, semua kita kepingin hidup ini berisi dengan amalan-amalan pahala. Ingin semua hidup ini kita abdikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan-amalan terbaik kita. Maka sudah saatnya waktu Lailatul Qadar adalah waktu yang terbaik yang harus kita kejar dan kita cari, kita maknai. Karena belum tentu Lailatul Qadar tahun depan kita bertemu lagi. Saudaraku, maka satu perbuatan kebaikan di malam Lailatul Qadar itu akan mendapatkan pahala seperti kita beribadah 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa hari? Kalau tahun sekitar 84 tahun. Sedangkan umur real kita belum tentu bisa mencapai umur 84 tahun. Oleh karena itu, hidup ini harus kita isi dengan berbagai kegiatan yang mendatangkan amal. Kalaulah anak-anak yang main game itu, mereka ketika memainkan gamenya mereka membutuhkan poin, maka sesungguhnya ketika kita hidup ini kita membutuhkan poin-poin kebaikan itu. Sehingga apapun itu bernilai kebaikan, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai umur kita ini 60 tahun kemudian diwafatkan Allah, memang tidak 60 tahun kita gunakan itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mungkin taruhlah kita mulai akil balik 12 tahun. 12 tahun tidak diminta pertanggungjawaban. Tetapi ada 48 tahun yang harus kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Apa yang kita lakukan? Lalu dalam 24 jam apa yang kita lakukan? Sholat misalnya. Sholat kita mungkin satu kali sholat sekitar 10 menit. 5 waktu, maka 5 waktu sekitar 50 menit. Ya taruhlah 1 jam. Berarti dalam 24 jam sehari semalam itu ibadah kita hanya 1/24. Dikalikan 48 tahun, maka kita hanya mendapatkan nilai 2 tahun. Artinya 40 tahun, 48 tahun waktu diberikan Allah ibadah, hanya 2 tahun kita gunakan untuk sholat. Bandingkan dengan kita di kamar mandi atau kita tidur, mungkin tidur 8 jam sehari. Maka 8 jam, 8/24 kali 48 didapat hasil 16 tahun. Untuk tidur saja 16 tahun, sholat hanya 2 tahun. Layakkah kita masuk surga bersama hamba-hamba Allah yang soleh? Maka saking merasakan betapa sedikitnya amal ibadah itu, kesempatan momen untuk mendapatkan Lailatul Qadar harus kita kejar. Harus kita kejar sedemikian usaha kita maksimal. Bangun di tengah malam, kita bertadarus, kita berzikir. Taruhlah kita tidak bisa melaksanakan i'tikaf di masjid, kita bisa beriktikaf di rumah. Saudara-saudaraku, maka ada catatan-catatan kecil untuk mengisi Lailatul Qadar supaya bermakna. Yang pertama, setiap malam, anggaplah mulai tanggal 21 sampai nanti malam ke 29, 30, setiap malam kita bersedekah. Taruhlah hanya 1.000 rupiah kita bersedekah malam itu.
Maka pada malam itu andai turun Lailatul Qadar, kita mendapatkan pahala 1000 kali 365 hari dikalikan 84 tahun. Sudah berapa banyak yang kita sedekahkan? Kalau kita bersedekah hanya 1000 semalam, apalagi kalau kita bersedekah lebih daripada itu, 5.000, 10.000 tiap malam kita sedekahkan, maka insya Allah pahalanya akan lebih besar lagi. Karena Lailatul Qadar pasti turun antara malam likur 21 sampai ke 7 atau ke 8 nanti. Saudara-saudara, tapi kita kan di rumah, kita tidak bisa keluar rumah. Bagaimana kita bisa bersedekah dengan orang lain? Maka siapkan saja celengan. Niatkan ambil uang dari dompet kita, masukkan ke dalam celengan. Ini untuk kita sedekahkan. Dan uang dalam celengan itu jangan kita lihat lagi, jangan kita buka. Nanti habis masa Covid, buka, sedekahkan, tidak usah dihitung lagi. Maka pahala itu sudah sampai bahwa kita telah bersedekah pada malam Lailatul Qadar itu sedemikian. Jadi tidak mesti ke jalan-jalan mencari tukang parkir, mencari orang-orang miskin yang harus kita bagikan. Cukup di rumah, siapkan celengan, nanti celengan dibuka, diberikan, tidak usah dihitung lagi. Maka insya Allah itu catatan pahala yang luar biasa. Lalu yang kedua, setelah sholat tarawih jangan lupa lakukan sholat minimal 2 rakaat semalam. Andai pada malam itu kita melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian turun Lailatul Qadar, maka kita pasti mendapatkan pahala sholat 2 rakaat itu dikali 365 hari dikalikan 84 tahun. Berapa banyak pahalanya? Kecil memang, 2 rakaat memang, ringan memang, tetapi itu akan besar pahalanya kalau kemudian itu jatuh pada malam Lailatul Qadar. Lalu selanjutnya, kalau tadi sedekah sudah, yang kedua kita sholat, yang ketiga bacalah Al-Quran di malam itu. Setiap malam bacalah, mungkin 2 ayat, 2 lembar, mungkin juga 1 juz dan seterusnya. Maka bayangkan betapa banyak pahala yang kita dapat. Andai 1 huruf itu bernilai 10 pahala, maka bismillahirrahmanirrahim saja sudah 190 kebaikan. Dikalikan 365 hari, dikalikan 84 tahun, luar biasa. Hanya bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kemudian ayat-ayat lain bahkan sampai 1 juz misalnya. Lalu yang ketiga, keempat dan seterusnya, tiap malam pada saat malam-malam itu berbuatlah kebaikan-kebaikan. Ucapkanlah zikir, mungkin tasbih dan lain sebagainya. Perbanyaklah ibadah, sehingga pada malam-malam itu setelah sholat tarawih, setelah kita tadarus, ngantuk, tidurlah cepat, kemudian bangun nanti sebelum sahur, laksanakan sholat. Maka kemudian kita sambil beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah cara strategi kita ingin mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah pada malam-malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan bermanfaat, dan masih banyak lain yang bisa kita rekreasikan agar dapat pahala yang lumayan besar, dapat pahala yang menjanjikan untuk akhirat kita nanti dengan memaksimalkan malam Lailatul Qadar. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.